Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini, Masjid Taqwa. Tentu harapannya dengan kita ke masjid ini kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika terkait dengan majelis ilmu, Nabi SAW mengatakan wajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadharrasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum, suatu warga, suatu penduduk, suatu desa, penduduknya mau berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah, kemudian yatluna kitabullah, membaca Al-Quran, mempelajari agamanya, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan. Padahal orang yang menikah itu Allah sudah katakan min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dengan sebab menikah ada saja orang yang kemudian menikah tapi tidak mendapatkan sakinah sampai bojone diobong kan enten to. Kemudian ada juga yang bojone dipateni nggih enten, bojone dimutilasi nggih enten. Maka apakah Allah berbohong tentang menjanjikan sakinah buat orang menikah? Bukan, Allah nggak berbohong. Tapi sakinah juga harus kemudian dilengkapi dengan instrumen yang lain di menikah majelis ilmu. Karena orang kalau kemudian memahami sakinah hanya dalam konteks menikah, maka ya padahal ketika seorang suami atau seorang istri keluar dari rumahnya, itu masalah itu di luar itu banyak banget gitu. Sehingga sakinah di dalam rumah ini juga harus ditunjang dengan sakinah di luar rumah, sehingga akan saling mendukung. Dan cara membentenginya adalah dengan majelis ilmu. Itu pembukaan saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan lagi tema kita adalah al-kabair, dosa-dosa besar, dan kita dalam pembahasan dosa besar yang pertama ini menikah syirik. Kemudian saya perluas kepada kekufuran, kemudian saya perluas kepada kemunafikan, tapi kita masih dalam rangkaian pembahasan kesyirikan dan yang membawa ke sana, yang mendorong ke sana, yang membuka pintu menuju kesyirikan. Yaitu pada malam hari ini mungkin pernah saya sampaikan tapi saya ulangi nggak apa-apa, karena yang namanya ilmu diulang-ulang itu nanti malah nempel gitu kan. Karena 2 minggu yang lalu saya nggak hadir karena janewis siap-siap om, tapi qadarullah sakit perut itu nggak sembuh-sembuh. Jadi ada teman yang ngasih pisang goreng itu begitu dimakan kok ke belakang itu nggak selesai gitu. Daripada nanti saya di sini didik-didik ke WC gitu. Maka saya 2 minggu yang lalu saya mohon izin nggak datang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wali Allah. Nah, ada orang yang kemudian monggo silakan menyebut sebagian orang yang lain sebagai wali Allah. Nah, sakjane wali Allah ki sapa gitu kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu enggak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka enggak pula bersedih. Yaitu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang disebut wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ketika ngomongkan iman, maka imannya tidak dicampur dengan kesyirikan. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang mendeklarasikan dirinya orang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kedoliman, dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang mendapat keamanan di dunia dan di akhirat, dan kemudian mereka mendapat petunjuk. Sehingga ketika dikatakan alladzina amanu adalah orang yang Islam kemudian bertauhid, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Satu itu asas yang pertama wali Allah itu. Kemudian yang kedua wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Pramila kalau ada orang apakah hidup apakah sudah mati
dikatakan si fulan ini waliullah ning ra salat gitu kan, maka ini bukan waliullah. Senajano sing ngomong kuwi mengatakan kalau ini sudah makrifat kepada Allah. Kan ada orang mengkategorikan orang hidup itu makrifat sama syariat. Orang kayak kita ini masih syariat, butuh jalan ke sholat, tapi nek wis mencapai derajat waliullah ora perlu sholat karena sudah makrifat gitu kan. Bahkan dalam level tertentu dia sampai mengatakan ana huwa wa huwa ana. Aku adalah dia dan dia adalah aku, menjadi satu. Itu level yang paling mulhid, yang paling luar biasa jahatnya, yang mengatakan Allah itu turun dari ars untuk masuk ke dalam tubuh manusia atau yang semisalnya. Maka ketika ada orang yang mengatakan si fulan waliullah atau wali min auliyaillah ning ra salat gitu kan, itu sudah tanda kalau dia bukan waliullah. Lah kok jenengan yakin Mas? Yakin. Sakniki saya mau tanya, orang paling mulia di muka bumi niki sinten? Rasul. Rasul sampai meninggal pernah nggak sekalipun meninggalkan sholat? Nggak pernah. Bahkan di akhir hayat ketika beliau sakit, beliau itu gak bisa ngimami sholat. Beliau sholat di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq, di depan Abu Bakar ngimami, beliau di sampingnya. Jadi gak di sop sini, depannya, sampingnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sampai kondisi sakit pun keronto-ronto sholat gitu. Maka kalau ada orang ngaku waliullah, mbuh jenggote dawa kaya kula napa mboten? Mbuh nganggo gamis kaya ngopo, wis tasbih gede-gede sak gedene klopo gitu kan. Ngaku waliullah ning ra salat gitu. Maka itu bukan waliullah. Saestu. Sampai ada orang mengatakan, "Kowe ora ngerti salate. Salate ora ning kene, ning Mekah gitu kan." Lah nek mriki pun wayah magrib Mekah malah dereng gitu. Pripun? Nggih. Pramila gak usah kemudian bingung soal ini karena Allah sudah jelas menyebutkan yang namanya waliullah niku wong iman boten dicampuri kesirikan. Mungkin enten melih wonge salat, ngaku iman, nggo gamis, nggo sorban. Ning niku wau, ya Habib fulan bin fulan sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Wahai Habib fulan bin fulan, mudahkan urusan kami untuk dapat uang, kertasnya sing abang-abang, alus-alus meneh gitu. Nek lungset moh gitu kan. Nah, njaluk ning kuburan. Padahal Allah sebelas mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nek hambaku wahai Muhammad, teko Gustine ning endi? Tuhane di mana? Ilahnya di mana? Katakan dekat. Dekat bermakna dekat tentang kuasa dan pertolongannya, bukan dekat zatnya. Kalau zatnya ada di arsnya sana, maka dekat dengan tentang pertolongannya. Maka uji budak watadai ida da'ani. Nek jenengan enten kersa nyuwun langsung, wis ora usah nganggo perantara kaya nek tenturan sumber kesenten perantara mboten lewat niku linmas napa Mas titip uruske. Kalau di dunia masih ada, tapi kalau untuk urusan sama Allah nggak perlu gitu. Oke. Maka yang harus kita pahami adalah ini sudah jelas Allah menyebutkan ayatnya bahwasanya waliullah itu harus orang beriman dan bertakwa. Wes titik. Mboten usah dikai koma. Mungkin dikai koma. Angger keturunan fulan ora. Nomele sing ngaku-ngaku napa niku iso ngomong basa semut. Askoli inna rahmatan Indonesia. Ya Allah, ngomong basa Suryani walah Suryani. Aneh-aneh we. Dan kalau kita melihat beliau itu si Pak Gufron itu sing ngomong iso bahasa semut, basa malaikat, basa udan, basa wong mati ning kuburan, basa setan yo iso, basa jin itu. Semua basa dia bisa. Dia bentuknya koyok ngono, mau ngaku dengan ngomong kata-kata huruf-huruf Arab yang dirangkai ning renek maknane. Enggak ada maknanya Pak itu, sama sekali enggak ada. Tenang. Makoli itu nek bahasa Arabnya artinya gorengan. Inna makoli fil Madinah wal Mekah itu dia gorengan di Mekah dan Madinah itu. Pokoknya enggak ada maknanya. Wis waton wae, waton ngucap, waton ngomong, wong antek enek omongan dia itu nopo terus wali-walinya Allah, nopo enek bahasa Arab wali-walinya, nyai huruf apa niku? NDA niku hanggen napa huruf jayah niku hurufe napa ya? Napa enten? Mboten enten. Inna wali-walinya Allah. Wis luar biasa.
Wong kaya ngono wae enten sing melu, enten sing ngaminke, enten sing ngrungokke. Betul enggak? Betul gitu kan. Jenengan saged bayangke mengki nek sing teko dajal. Wong mati tengah ngaji iso diuripke. Wong mati ning jero kuburan iso ditangekke. Niku kira-kira pengikute luwih akeh napa luwih sithik? Wong Gufron sing rupane kaya ngono wae enten sing melu iki napa meneh dajal. Dajal niku ya Allah. Tanduran subur iso digawe garing, langit cerah panas iso ditekake udan. Semua atas izin Allah, bisa dia. Tentu sing melu kathah. Makanya Nabi mengatakan pertama kali yang mengikuti dia 70.000 Yahudi dari Khurasan. Ikuti 70.000 nek Gufron paling mau berapa gelintir orang, tapi yo enek sing ngrungokke. Nggih, makanya bersyukur panjenengan alhamdulillah ada di masjid yang kemudian tema atau materinya niku mboten sembarangan gitu. Artinya materi konten yang ditaruh di sini niku mboten saeneng-enenge wong ngomong terus wis ngono lah sampeno gitu kan. Basa semut ya entuk, basa ubur-ubur ya apa-apa gitu. Ampun nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wali Allah itu adalah orang yang beriman, kemudian megang syariat. Wis genah niku. Jadi kalau ada ngaku waliullah tapi kok ya mendeman, ngaku waliullah gitu kan. Ndelok bojone wong liya kok kepenginan gitu kan, maka ini bukan wali-wali Allah yang sebenarnya. Sampai ada wong edan ya dadekke waliullah ra katokan gitu kan. Ra pamben ning katokan abang cendhek sisan gondrong. Dadi nek enten tip-tipan enten dangdutan ngarep dhewe gitu kan. Perlu munggah nyilih base, wong iso ngebas itu ternyata gitu kan. Wah, terus ngomong sak omong-omongnya terus ditafsirke neko-neko gitu. Nah, timbang koyo ngono mending maca Quran, jelas diwaca tafsire, jelas enten tafsire timbang menafsirkan perkataan wong edan gitu kan. Enten mulai sing ra pamben gitu kan, ngemut rokok nek digenggam niku sak menten iki. Ngono ya dipindili gitu ya Allah. Terus enten mulai enten Jakarta niku nggawa spidol, raine wong dioret-oret yo gelem gitu kan, ngomongnya barokah itu. Ampun nggih. Dan waliullah jelas dikatakan bahwasanya mereka pasti mengikuti sunnah sebagaimana firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Waliullah itu asasnya adalah mencintai Allah, dan orang-orang yang mencintai Allah itu adalah waliullah. Sehingga waliullah pasti mengikuti sunnah Nabi. Gampang ini kok lho, ra katokan. Nah, iki ora nutup aurat, ra kelamben. Ini kan ora nutup aurat. Ya, memang ada hilaf kalau laki-laki itu dari pusar sampai dengkul gitu kan. Lah usere yo ketok gitu kan, dengkule yo ketok gitu, malah setengah paha dan seterusnya. Maka ya ini jelas bukan gitu kan. Apalagi jelas gila. Gila itu juga bagian dari hal yang kemudian harus jenengan pahami bahwasanya syariat sudah tercabut dari dia. Kalau syariat sudah tercabut dari dia, ya jenengan yang waras ya jangan bertanya sama orang gila gitu loh. Ngoten. Jangan dibalik-balik, jenengan yang waras kemudian bertanya sama orang gila. Ya, nanti yang dijawab akhirnya ketemu nih candaannya ya ala-ala orang gila gitu. Sampai jenengan masih ingat itu dulu ada nama Ponari gitu kan. Wah enek bledek jedar kena watune mencelat ning dheke dicekel gitu kan. Terus enek wong nyeluke banyu diombe dilalah mari gitu kan. Terus baru kuwi teko wong sak Indonesia Raya mripo njaluk banyu nganti sumure sat, nganti nggon kolah sat. Sampai banyu peceren yo dicidhuki masyaallah itu. Padahal dhek nguyuh ning kono gitu kan. Tanggane melu nguyuh kono lewat kono gitu kan. Maka iman itu harusnya menenangkan kita, mencerdaskan kita sehingga memudahkan kita berpikir lurus. Jangan sampai kita seperti itu nggih. Kemudian kita bahas Pak Habib. Siapa sih Pak Habib itu? Habib Ma'ruf di antara kita dikenal sebagai orang yang mengaku keturunan Nabi SAW. Maka kalau memang mereka mengaku gitu nggak apa-apa. Bahkan mereka punya sertifikatnya, yo nggak apa-apa. Pengakuan. Jadi kita nggak usah kemudian mengingkari pengakuannya, biarin aja nggak apa-apa. Cuman pertanyaannya, apakah nasabnya menjamin kebenarannya? Itu loh. Itu yang harus kita pegang. Makanya Nabi SAW mengatakan, nah kita cek nih pakai ayat sama hadis. Jadi bukan soal nasabnya ini, tapi soal apakah nasab ini mesti menjamin kebenaran orangnya. Nonton. Ya termasuk misal ada seorang ustadz, terus anaknya ustadz, kiai, anaknya kiai, apakah anaknya kiai mesti podo kaya bapakane kan gitu. Nah, maka Nabi SAW mengatakan waman bato'a bihi amalu lam yusri'u bihi nasabu. Orang-orang yang kemudian lamban amalnya, artinya enggak beramal dengan segera, enggak beramal dengan benar juga, maka nasabnya enggak ada gunanya.
Gampangane ngeten, enek anake kiai, anake ustad, si kiai kali ustad rajin salat, anake ra tau salat, ya ora kanggo kowe anake sapa gitu. Nah, lanjut, mungkin enten melih hadisnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am, walikullin darajatum mimma amilu. Dan bagi mereka derajat itu diperoleh menurut yang dikerjakan. Jadi derajat kemuliaan bukan karena nasab. Makanya nanti dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Anak kiai ra salat, sing mending anake bukan siapa-siapa tapi salat gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fa idza nufikha fis-sur, kalau sekiranya nanti sangsakala itu wis disebul, trompet hari kiamat itu sudah ditiup, fala ansaba bainahum yauma idzin walayata sa'alun, maka enggak ada lagi pertalian nasab yang bisa berguna pada hari itu, dan nasab itu enggak akan saling menyebabkan orangnya saling bertanya, piye butuh bantuan aku piye, tak ewangi piye. Nah, saat ini masih bisa. Bapaknya lurah, anaknya enten masalah ngewangi, bisa masih, tapi nanti udah enggak bisa. Termasuk tadi yang saya bacakan, ya, fa idza ja'ati sokhoh yauma yafirul mar'u min akhi. Hari itu yang namanya seseorang itu lari dari saudaranya, adik enjuk tulung ra urus gitu. Wa ummihi wa abi, dan bapak ibunya ya orang ngurus, karena semua orang bertanggung jawab masing-masing. Gak ada gunanya lagi nasab, ngoten. Nggih. Makanya ketika kita mau menghayati lagi, ada dalil atau hadis yang luar biasa. Sekali lagi ini bukan karena saya sentimen sama Habib boten ya, tapi lebih kepada jangan sampai gitu loh. Kita itu kehilangan akal sehat sehingga mengkultuskan orang tanpa kemudian melihat, menimbang amalnya. Nah, Nabi SAW paling pangandikan, qoma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Nabi SAW berdiri, haina anzalallahu azza wa jalla, ketika turun ayat, ini masih di Mekah sana, yaitu wa andir asiratakal aqrabin. Jadi belum hijrah ke Madinah, ayatnya berbunyi wa andir asiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat. Qala, Nabi SAW kemudian bersabda kepada kaumnya, dikumpul ke, ya maksaro Quraisy, wahai wong-wong Quraisy. Jadi umpama Nabi ini wong sumber, wong sumber kabeh, dulurku kabeh wong sumber, kira-kira ngoten. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisal. Beliau kemudian mengatakan, istaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Tebusen awakmu dhewe-dhewe, selamatno awakmu dhewe-dhewe, aku ora iso ngewangi kowe kabeh. Gak iso. Walaupun aku ya wong sumber, kowe wong sumber, ora iso. Walaupun aku wong Quraisy, kamu wong Quraisy, ora iso. Karena bukan pertalian nasab yang saling menyelamatkan. Kemudian beliau juga mengatakan, wa ya bani Abdi Manaf, wahai keturunane Mbah Abdul Manaf. Niki tesih orang para keturunan Nabi SAW, Ahlul Bait juga gitu kan. Beliau kemudian mengatakan, la ughni ankum minallahi syai'a. Jadi Quraisy itu terdiri dari beberapa keturunan mbah-mbah. Nah itu kemudian membentuk Quraisy. Nah ini sebagian besarnya masih ahli bait Nabi SAW. Nah Nabi mengatakan, wahai keturunan Mbah Abdul Manaf gitu kan, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku ra iso nulung kowe kabeh sangka penghakimane Allah Subhanahu wa taala. Wa ya Abbas ibni Abdul Muthalib, niki umi. Wahai Abbas putranya Abdul Muthalib, pamanku, la ughni angka minallahi syai'a. Aku ra iso nulung sampean. Wa ya Sofiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sofiyah, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ughni angki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu wahai bibiku. Wa ya Fatimah binta Muhammad, bahkan wahai kowe Fatimah anake Muhammad, anake dhewe. Dan Fatimah ini adalah mbahnya Por Habib. Wa ya Fatimah binta Muhammad, salini masiti. Jaluk apa wae nek aku duwe tak kei gitu kan. Min mali, dari hartaku. Pokoknya aku duwe apa wae jaluken tak keke. Momon jenengan iki duwe lemah keke, mobil keke, apa wae tok gitu kan. Tapi apa kata Nabi? La ughni anki minallahi syai'a. Kuwi kabeh sing mbok jaluk
nek ora menjadikan sebab kamu beriman dan bertakwa pada Allah, itu gak bisa menyelamatkan. Dan aku rasa nulung gitu kan. Jadi Nabi ngomong ke mbahnya para Habib, Nabi juga mbahnya para Habib gitu kan. Ngomong bahwasanya kowe ra iso tak tulung. Nah, bahkan nanti dalam sebuah riwayat ketika ada seorang, ketika di Madinah, itu di Mekah ya, ketika di Madinah ada seorang perempuan yang qadarullah bernama Fatimah juga, putri dari pembesar yang ada di Madinah, anake pejabat gampangane ngoten. Niku nyolong ketangkep. Syariat Islam dalam hukum colong mencolong adalah dipotong tangan ketika memenuhi syarat dan ketentuannya. Nah, Fatimah ini harusnya dihukum potong tangan. Nah, si para pembesar ini keluarganya rapat. Iki nek nganti anak wedok buntung lah yang di sini kan gitu. Jadi orang Arab itu menjaga banget nama baik keluarga. Saking menjaganya, zaman jahiliyah sebelum datang Islam, mereka itu was-was mengko nek duwe anak wedok diperkosa meteng dhisik gitu kan. Akhirnya daripada gue kedaden, mendingan pas lahir tak pateni sisane. Itu yang menjadikan mereka salah satu sebab zaman itu zaman-zaman jahiliyah. Pramila Umar bin Khattab itu pernah sendirian kemudian nangis terus guyu. Pas ditanya, "Kenapa kok kamu bar 1 minggu bar nangis guyu?" gitu kan. Kemudian beliau mengatakan, "Aku nangis mergo kelingan anakku wedok, bojoku babaran tak cepake joglangan, begitu metu tak dekek kono tak urugi." Nah terus kok jenengan guyu enten apa? Aku guyu goro-goro kelingan zaman biyen aku duwe sesembahan, pas aku arep lunga sesembahan kuwi ra iso tak gawa, tak gawe sangka roti. Begitu kemudian mlaku, bekalku entek dari roti kuwi tak brakot kuwi Tuhanku. Aku guyu gitu kan. Nah, maka orang Arab ketika kemudian walaupun sudah datang Islam, mereka masih pengen menjaga kehormatan. Itu fitrah manusia. Cuman kan cara jogone gimana ini yang perlu didiskusikan. Ketika kemudian cara menjaganya adalah dengan menjual belikan hukum, nah ini yang nggak boleh. Artinya kalau memang ada orang salah ya kita kasihkan kepada petugas untuk kemudian ditegakkan hukum kepadanya gitu. Nah, ini para pembesar ini, keluarganya Mbak Fatimah ini, nah yang bukan putri Nabi tapi keluarga pembesar di Madinah waktu itu kumpul. Kemudian piye? Mosok anak kita, ponakan kita, mungkin dia cucu kita mau ketok tangan nih. Akhirnya ada yang ngomong, Nabi itu punya orang yang sangat dicintai, hibbun Nabi SAW, kecintaan Nabi SAW. Mungkin kau bernama Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Sabit. Nah, sampai ada sebagian orang tuh menyebutnya sebagai cucu Nabi SAW gitu kan. Nah, niku diparani, diceluk, Mas Zaid, ngene lho. Iki kan nggih, monggo. Iki kan Mbak Fatimah kan nyolong, kudu diketok tangane. Nah, iki kan misi-misi iki lho, keluarga besar iki. Mbok sampean ngomong karo Kanjeng Nabi. Barangkali dikei dispensasi. Wong piye-piye kami ini donatur masjid sumber lho. Kok nunjukkan eksistensi finansial politiknya gitu. Oh, jadi napa degengane pusat ngoten niku lah itu. Nah, tenan Usamah ini kemudian mendekati Nabi SAW kemudian ngomong, "Ya Rasul begini." Nabi niku nek marah niku wis ngoten niku, mukanya langsung memerah. Terus kemudian mengatakan, wahai Usamah, dengarkan gitu kan. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarokot la kotok tu yadaha. Nek sekirane Fatimah sing anake Muhammad, bukan Fatimah sing kuwi lho, Fatimah sing anake Muhammad sing nyolong, aku bapake dhewe sing bakal ngetok tangane. Ini menunjukkan bahwasanya salah nggak bisa kemudian diperjualbelikan, dan salah dan benarnya seseorang itu tidak kemudian nempel dengan nasab. Artinya nek wis nasabe si fulan terus bener terus boten gitu kan. Kalau emang dia salah melanggar syariat, dia salah gitu. Kita harus katakan. Pramila di depannya saya bilang, Habib ngaku Habib, ya silakan. Punya sertifikat, silakan. Bernasab pada Nabi Muhammad, silakan. Alhamdulillah di Indonesia ada mereka gitu kan. Cuman catatan ini loh, jangan sampai berbeda dengan syariatnya baik. Wong baik ora tau ngajari nyembah kuburan kok dhek ngajari. Lah ini kan bermasalah. Kok sampai ngerti Mas, baik ora ngajari nyembah kuburan. Nabi mengatakan bahwasannya alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian ikutilah sunnahku atau sunnah khulafa'ur rasyidin yang 4.
Pramila nanti dalam bab sholat tarawih, kalau menjenengan masih ingat tentang sirah tarawih, Nabi itu cuma tarawih di malam 25, 27 dan 29, atau 23, 25 dan 27, 3 kali tok gitu kan. Nah, yang menarik kemudian pas masa Umar bin Khattab dilengkapi setiap malam tarawih. Maka dengan justifikasi hadis tadi bahwasanya ikutilah sunnah khulafaur rasyidin, maka kemudian ulama sepakat, karena pada waktu itu para sahabat ya sepakat, gak ada yang menentang Umar bin Khattab, maka ulama sepakat bahwasanya sholat tarawih itu sunnah dikerjakan setiap malam. Lah kenapa kok Nabi cuma 3 kali? Karena agar gak dianggap wajib. Nah nek aku yo 3 kali. Nah pertanyaannya, Nabi dari 30 hari atau 29 hari tarawih cuma 3 hari, aku yakin beliau tahajud qiyamul lail di rumahnya sampai kakine bengkak. Lah kita nek mung 3 dina tarawih sing 27 dina biasane nonton TV, nek ora malah dolan kan ngoten. Pramila ya mending nang masjid tarawih kan paling cuma setengah jam sampai 45 menit toh. Nah, ngoten lho. Jadi kita harus introspeksi. Ya bener ngikut sunnah mau 3 hari monggo, tapi apakah jenengan kita ya nek mau jujur nek ngomah iki yo kaya Nabi ya. Nek enggak ya wis tarawih wae enggak apa-apa gitu. Wong jelas Nabi mengatakan sapa sing tarawih melu imam sampai rampung dapat pahala salat semalam suntuk kan mekaten. Nah, kembali ke Pak Habib tadi itu. Maka ketika Nabi mengatakan ngikut sunnah khulafaur rasyidin, niki khulafaur rasyidin enten sekawan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Dari sekawan ini yang 3 mati dibunuh. Gampangannya enten Presiden Gus Dur, Megawati, kemudian sinten SBY, Jokowi. Kok dari 4 presiden ini sing 3 dipateni, kira-kira negara ini genting napa baik-baik aja? Genting, berarti kan titik-titik enten pemberontakan, enten kudeta kan ngoten. Niki mboten nate niku enten satu sirah pun atau satu dalil pun atau satu asar pun yang menyatakan ini 4 khalifah ini satu tok aja, gak usah 4 niku moro teng kuburane Nabi, ya Rasul madad ya Rasul, mang bantu kami ngewangi ngurus negara, iki wong ra cetha-cetha lagi ngepung negara mboten enten niku. Ini menunjukkan bahwasanya khulafaur rasyidin nggak pernah melakukan itu. Dan Nabi juga selama hidupnya juga nggak pernah keliling nyari makamnya Nabi Musa, Nabi Khidir, nggak pernah. Bahkan sampai ngomong aku baru ketemu Nabi Khidir, nggak ada itu. Tapi wong sekarang didik-didik Nabi Khidir, didik Nabi Khidir gitu kan. Tekokin Nabi Khidir bentuknya apa ya ramudeng gitu kan. Pokoknya aku ketemu wong jenenge Khidir gitu. Banyak orang jenenge Khidir. Maka yang harus kita pahami, kita orang mau mengaku apapun silakan, tapi kita lihat, kita cek sesuai dengan dasar atau sesuai dengan kenyataan apa enggak. Kalau enggak, maka jangan kemudian diterima persaksiannya, apalagi ditelan bulat-bulat, apalagi dieloni, padahal jelas-jelas omongannya bertentangan dengan syariat. Niku tadi putri Nabi, paman Nabi, kemudian keluarga Nabi. Nabi mengatakan, aku ra iso jamin kowe kabeh, kamu menyelamatkan dirimu dengan masuk Islam, beriman dan bertakwa. Nah kemudian dalam sebuah riwayat dari Usayyib bin Hazan, beliau menceritakan annahu lamma hadarat Abu Thalib al-wafah ja'ahu Rasulullah SAW. Bahwasanya ketika Abu Thalib itu mau meninggal, Nabi SAW datang. Singkat cerita, dalam datang itu Nabi mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, wahai omku, mang rungokke, mang terokke la ilaha illallah. Nah orang-orang dulu begitu kemudian kon ngomong la ilaha, dia tahu bahwasanya konsekuensi mengucap la ilaha illallah itu nggak boleh punya sandaran selain Allah. Orang itu kalau kemudian ngomong la ilaha illallah nggak boleh kemudian nyuwun-nyuwun di patung, harus meninggalkan 360 sesembahan yang mengelilingi Ka'bah waktu itu, harus meninggalkan sembahan pada bulan, matahari dan bintang, harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang aneh-aneh yang macam-macam. Itu orang dulu. Nek wong sakniki tahlilan sregep enten masalah tetep ngorone dukun, tahlilan sregep dodolan rapayu ning gunung Kemupus. Ini harusnya kalau kita paham tahlilan itu apa, la ilaha illallah itu apa, la ma'budu bihaqqin illallah, maka kita nggak akan melakukan kesirikan tadi itu. Nah maka Abu Thalib karena paham konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah, beliau pun nggak mau. Parah lagi, sebelahnya ada yang namanya Abu Jahal, yang dia mengatakan, apakah kamu akan meninggalkan agama mbahmu yaitu Abdul Muthalib? Dia tambah nggak mau lagi.
Dan ini membuat sedih Nabi SAW karena benar-benar gak mau. Padahal nek kita mau menimbang pakai kacamata sekarang, ngetok ke duit ya ora, dadak konsolat sik ya ora, mau ngomong la ilaha illallah, umpami meninggal maka masuk surga, dan Nabi bersaksi kalau dia udah masuk Islam. Gampangane jane kan ya ora modal omongan toh. Kasarane ngapunten modal abab toh. Ya tetep ra gelem karena dia tahu ucapan seorang laki-laki itu dipegang ketika kemudian bisa dibuktikan. Lah nek dia ngomong ngono tapi dia nyembah kayak mau, berarti kan dia munafik. Dia nggak mau dikatakan munafik walaupun versi orang-orang musyrik gitu. Makanya dia pilih enggak gitu. Sehingga Nabi SAW bersedih. Kemudian Nabi SAW mengatakan, amma wallah la astaghfironna laka ma lam anha anka. Maka demi Allah wahai pamanku, nek emang jenengan boten kersa, mengke nek jenengan sedo, tak usahake kula nyuwun ngapunten dumateng Gusti Allah kangge jenengan umpami boten dipenging kalih Gusti Allah. Tapi apa? Fa anzalallahu taala fihi, kemudian Allah juga justru menjawab permintaan doa Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya dan Quran surat At-Taubah, maka linabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka tidak sepatutnya seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun mereka orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya. Ini menunjukkan bahwasannya paman beliau yang merupakan ahli bait tapi nggak mau ngikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap aja divonis musyrik, ahli neraka. Bahkan Nabi minta ampun tidak diperkenankan. Dan Allah tegaskan lagi dalam Quran surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kowe wahai Muhammad ora iso ngekei hidayah ning wong sing mbok karepke, tapi sing kekarep ngekei hidayah ya mung aku. Jadi hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila panjenengan ketika ngapunten ngongkon napa istilahnya dakwai ngajari piyai-piyai sanes kok kemudian boten dimirengke, pramila jenengan harus sabar. Karena yang namanya hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu siapa yang harus kemudian dikasih hidayah. Jadi itu pamannya juga enggak bisa dijamin selamat dan bahkan enggak selamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bapak Nabi sekalipun juga tidak ada jaminan selamat. Di sini bukan Nabi Muhammad tapi Nabi Ibrahim. Dalam sebuah ayat Quran surat At-Taubah ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwallahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim." Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Jadi bapaknya itu pematung namanya Azar, suka nggawe recok. Kemudian Nabi Ibrahim dalam pencarian Tuhannya kemudian menemukan bahwasanya semua ciptaan Allah itu bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bulan bukan, bintang bukan. Maka kemudian Nabi Ibrahim berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dikasih hidayah, kemudian mendakwai bapaknya. Pak, nek bulan matahari bintang dudu napa meneh niku gitu kan. Kemudian Pak Azhar niki malah nesu Ibrahim diusir. Nah, sebelum beliau pergi Ibrahim alaihissalam niki kesatria, diusir ya minggat gitu, lunga gitu kan. Nah, sebelum pergi beliau kemudian berjanji tak nyuwun ngapura tinggi panjenengan Bapak. Maka Allah tegaskan bahwasanya permintaan ampun Ibrahim untuk bapaknya itu cuma karena janji Ibrahim kepada bapaknya. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang musyrik sama jinnah sebagai musuh Allah. Dan ketika dikatakan adu Allah, ini kebalikannya waliullah. Makanya yang namanya waliullah harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Adapun adu Allah ini orang yang imannya bengkok alias musyrik atau munafik, kemudian dia kemudian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemudian dikatakan di sini, maka setelah jelas bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang lembut hatinya lagi penyantun. Jadi Ibrahim itu sebenarnya orang yang lembut, orang yang baik. Makanya dia sayang sama bapaknya, didakwai. Kok pinongkone dakwahnya dia nggak mau, ya sudah. Mintakan ampun ya orang itu, ya sudah. Dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahkan bapak seorang nabi pun tidak jaminan selamat kalau kemudian tidak mengikuti syariat yang benar. Kemudian istri nabi juga sama, tidak selamat jika tidak ikut jaminan keselamatan, yaitu ikut hidayah. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut." Dan Allah membuat permisalan tentang wanita-wanita yang kufur, yang kafir, yaitu dua wanita, yaitu istri Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Mereka itu sebenarnya mendampingi hamba-hamba kami dua orang yang solih, yaitu Nuh dan Lut. Fakhanatahuma, tapi mereka justru berkhianat, tidak membenarkan risalah suaminya, tapi menyimpang di jalan yang lain. Kemudian falak yughniya anhuma minallahi say'a. Maka pilihan jalannya tidak membuat mereka selamat. Karena yang bikin selamat yang mengikuti dakwahnya suaminya itu tadi. Wakila takhulan naro ma'ad dakhilin. Dan dikatakan kepada dua wanita ini, dua istri ini, padahal istri ini Nabi, kono nyemplung ning neraka bareng wong-wong sing wis nyemplung ning kono. Ini menunjukkan bahwasanya istri orang alim sekalipun gak jaminan. Jadi anaknya yang gak jaminan, pamannya gak jaminan, ibunya gak jaminan, bibiknya gak jaminan, bapaknya gak jaminan, istrinya gak jaminan. Padahal istri ini ngapunten, setiap malam tidur bareng di satu ranjang, gak jaminan. Kenapa? Tadi innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Siapa yang mau tak bagi hidayah bukan sesuai kehendakmu wahai manusia, wahai rasul, wahai nabi, wahai para pendakwah, wahai para ustadz, tapi kata Allah, aku yang lebih tahu. Pramila, setiap kita setiap hari diminta untuk kemudian berdoa ihdinas siratal mustaqim dalam setiap sholat. Ini menikah pas surat Al-Fatihah 17 kali. Dan kita juga diminta untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, bolak-balikkan hati saya di atas agama ini, teguhkan hati saya di atas agama ini. Karena kita nggak tahu wolak-walik dunia, wolak-walik zaman, sampai wolak-waliknya hati itu kita nggak tahu. Makanya pentingnya untuk selalu minta istiqomah ini agar kemudian Allah menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan anak Nabi pun juga nggak ada yang selamat kalau nggak ngikuti bapaknya. Sekali lagi ngikuti bapaknya, kan Habib anak Nabi, putu Nabi, cucu Nabi, bahkan sekarang yang di Indonesia itu urutan tingkatan apa namanya istilahnya generasi 38, ada yang 39 gitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang anak Nabi yang kafir, yang tidak mengikuti dakwah bapaknya, yaitu Nabi Sinten, anak Sinten Nuh. Allah berfirman, wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'i aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dal liqaumid dhalimin wa nada nuhu rabbi faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna minal jahilin. Dan ketika Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi telanlah air itu, banjir bandang, kemudian wahai langit berhentilah mencurahkan hujanmu, dan kemudian air pun surut, perintah pun diselesaikan, dan bahtera si kapal itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang dolim. Tapi Nuh kemudian berseru kepada Tuhannya sambil berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi Nabi Nuh pengen mengatakan kepada Allah, itu anak saya, tolong mang selametke. Tapi Allah mengatakan apa? Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Jelas itu anak
nasab. Anak yang lahir dari pernikahan Pak Nuh dan Bu Nuh, Nabi Nuh dan istrinya, lahir anak itu bukan anak angkat. Itu pun Allah mengatakan kuwi dudu keluargamu. Yang dijanjikan akan selamat, sesungguhnya perbuatannya termasuk perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu juga enggak tahu hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kembali lagi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Bapak mesti pengen anak selamat, tapi faktanya anak belum selamat, ya sudah gitu kan. Ya sudah. Bahkan ketika anaknya megap-megap di lautan, Nabi Nuh pun ngomong, "Ayo munggah." Kata anaknya, "Enggak. Aku pengen renang kono enek bukit sing luwih dhuwur." Tapi ketika memang itu kehendak Allah untuk adab, ya enggak bakal selamat orang. Kalau memang Allah berkehendak ingin memusnahkan orang-orang dolim pada zaman itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh kebaikan berasal dari Allah, bukan berasal dari nasab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Maka katakanlah, wahai Tuhanku yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada Engkau yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki pula. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki, dan di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas mengatakan bahwasanya kemuliaan itu di tangan Allah dan akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, orang yang dikehendaki itu siapa? Dalam sebuah hadis dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang-orang yang dikehendaki Allah untuk jadi baik, dapat kebaikan, disebut hamba yang baik, adalah orang-orang yang kemudian difahamkan agama. Nah, memahami agama dapatnya dari mana? Majelis ilmu. Majelis ilmu yang seperti apa? Yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Pramila Nabi SAW mengatakan, "Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati nabi wa sunnati." Maka aku tinggalkan dua perkara yang kalau panjenengan pegang, kita pegang dengan erat. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid", gigit dengan gigi geraham yang paling belakang, maka kemudian kita akan selamat dan gak akan sesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka selama majelis ilmu yang ada di sekitar kita itu adalah majelis yang menyampaikan, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dijelaskan Al-Quran dan Sunnah, tidak cuma majelis-majelis yang ngumpul ketawa-ketawa dan seterusnya, tapi benar-benar di situ disampaikan ilmu, maka insya Allah itu adalah cara untuk menjaga diri kita, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari kesalahan, dari kekeliruan jalan. Pramila Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya, tafsirnya, adibuhum wa allimuhum. Ajari mereka adab dan ajari mereka agama. Ketika panjenengan enggak sanggup mengajarkan agama karena mungkin dulu sekolahnya bukan sekolah agama, maka bisa dicari melalui majelis yang ada di sekitar kita. Karena hakikatnya anak kita enggak sholat, nanti nanya bapaknya. Oh, bapaknya rasa ngajari karena mungkin ilmunya kurang, maka bisa dititipkan ke majelis-majelis ilmu yang ada, TPG yang ada, pesantren-pesantren yang ada, atau bisa juga dipanggilkan ustadz-ustadz yang bisa untuk ngajar di rumah-rumah panjenengan. Karena mungkin ada orang yang malu, terus orang semua Quran di sini, gitu kan? Panggil dan rumah itu nopo-nopo. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pilih ceram semanten yang sakit kula aturaken insyaallah 2 minggu yang akan datang. Gitu. Kita sambung dengan tema fenomena makam keramat. Pokoknya temanya panas tuh. Kita tutup dengan doa nggih, masih ada waktu toh. Pinten menit? 4 menit ya. Kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadil hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al
taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran ya arhamar rahimin. Irhamhum wa adkhilhum al jannata ma'al abrar wa la tadkhilhum an-nar ma'al fujjar ya arhamar rahimin. Irhamhum ya arhamar rahimin. Wa ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma arham mu'assisa hadhil bilad ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aslih abaana wa aslih ikhwanana wa aslih akhwatana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wa wafiq alaihim sabra ya dzal jalali wal ikram. Allahumma asfi mardahum wasfi jarhahum wa adhimhum waskihum wa adkhilhum an jannatal firdaus jannatul a'la ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum minadh dhalimin al maghdubin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adkhilna al jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa na'udzubika min adzabi jahannam ya qawiyyu ya aziz ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah ya khairar raziqin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 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 wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.